Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita senantiasa boleh kita rasakan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik, burukkah menurut pemandangan kita tetap pegang satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka biarlah pada kesempatan di waktu yang Tuhan masih berikan, kita masih boleh beribadah, memuji nama Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, biar itu menjadi bagian kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di sepanjang waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita di dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Sebelumnya kita mendengarkan Mazmur dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Kita akan naikkan pujian. Mataku tertuju pada Tuhan. Dan biarkanlah pujian ini sungguh-sungguh mengalir dari hati kita sebagai pernyataan iman kita.
sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Biarlah mata kami tertuju kepadamu. Serahkan kepadamu Tuhan. Serahkan padamu. Bimbing setiap kami Tuhan. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Membesarkan kerajaan-Mu. Membesarkan kerajaan-Mu. Kami mau mengikut kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 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 Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh pujian kami lahir dari hati kami, menjadi pernyataan iman kami, komitmen kami Tuhan, bahwa mata kami tertuju kepadamu dan kami mau mengikuti kehendak-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pujian kami boleh membuka ibadah kami, membuka pintu sorga untuk benar-benar aliran surgawi mengalir bagi setiap hati, bagi setiap telinga yang mendengarkan pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini, dari awal sampai selesai Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, kita akan terus memuji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari, dan kebaikannya senantiasa ada bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru berlaku bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan dengan pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Haleluya. Selalu baru tiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Mari kita bernyanyi terus bagi Tuhan, memuji Dia selamanya, karena kasih setianya tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Puji nama Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi menjadi tanah hati yang subur, untuk benar-benar firman Tuhan boleh tersimpan, tertanam, dan boleh bertumbuh berbuah bagi kerajaan Allah. Kita naikkan pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Ajarkan Tuhan.
bagai seorang janganku. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Ya, saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Ibu Pendeta Dorcas Nehemia. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh diizinkan untuk beribadah ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Bapak yang Maha Kasih, biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan dinyatakan pada saat ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya jika tanpa pengurapan Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan, hamba-Mu nol besar ya Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah hamba-Mu urapi, sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di belakang kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga biarlah kuasa-Mu yang nyata saja. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami percaya Tuhan membuka setiap hati kami yang mendengarkan, sehingga hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu seperti tanah hati yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini ya. Senang kita masih bisa berjumpa dengan satu dengan yang lain sekalipun dalam dengan virtual ya. Itu semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Kalau Bapak Ibu Saudara masih sampai hari ini masih diberi kesehatan, dipelihara oleh Tuhan, itu bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema dibenarkan karena iman, yang saya ambil dari Nats Roma 4 ayat 1-8. Saya akan bacakan ya. Roma 4 ayat 1-8. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ayat ini begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam surat Roma ini, dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin membuktikan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Nah,
Dari semua orang Yahudilah yang paling gigih mengaku mendapat bagian dalam kebenaran melalui hak-hak istimewa yang mereka nikmati dan melalui perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi dalam Roma 4 ayat 1 itu dikatakan, jadi apa yang akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur kita? Mengapa Rasul Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh? Bukan Musa atau Elia ya, atau nabi-nabi lain, tetapi Abraham yang dijadikan contoh. Pertama, karena orang Yahudi sangat menjunjung tinggi Abraham sebagai bapak leluhurnya. Dan yang kedua, karena orang Yahudi sangat menghargai asal-usul kesukuan atau ras mereka. Dan yang ketiga, karena iman Abraham menjadi teladan, dan iman Abraham sudah terbukti sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat di zaman Musa. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus memakai perkara Abraham ini, bapak mereka, sebagai dasar, dan mencantumkan nama Paulus sendiri sebagai orang yang memiliki hubungan dengan Abraham sebagai orang Ibrani asli. Karena di situ dikatakan Abraham bapak leluhur kita, ya. Nah, hak istimewa Abraham haruslah sebesar hak istimewa mereka juga yang mengaku keturunan Abraham secara jasmani. Apa yang sudah didapatkan Abraham secara jasmani? Maksudnya melalui sunat, melalui hak-hak istimewa dan perbuatan-perbuatan lahiriahnya. Semua ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai hal-hal lahiriah, sunat ataupun hak istimewa atau perbuatan-perbuatan baiknya Abraham, itu disebut hal-hal lahiriah di dalam Filipi 3 ayat 3. Apakah Abraham dibenarkan karena jasa perbuatannya yang membuat dia berkenan kepada Tuhan? Sama sekali tidak. Ini dibuktikan Paulus dengan beberapa alasan. Coba kita baca ya dalam Roma 4 ayat 2. Roma 4 ayat 2 di sini dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Seandainya Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia memiliki alasan atau dasar untuk bermegah. Tetapi di hadapan Tuhan, ia tidak bisa bermegah. Abraham boleh saja berkenan kepada manusia dengan jasa-jasanya, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Sekalipun Abraham adalah orang yang punya nama besar, dan ia juga orang baik di hadapan bangsa Yahudi, namun ia tidak boleh bermegah dalam hal apapun di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 3 dikatakan di sini, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa dalam nas kitab suci, Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh sebab itu, ia beroleh dasar untuk bermegah di hadapan Tuhan. Karena kebenarannya itu murni berdasarkan anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan. Nah, untuk mencapai iman yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, Abraham harus melewati proses-proses kehidupannya selama puluhan tahun. Apa yang Abraham alami dalam proses penantian akan janji Tuhan itu? Yang pertama, Abraham jatuh bangun dalam keraguan-raguan untuk mempercayai janji Tuhan tentang memiliki keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham itu gagal mempercayai janji Tuhan, sehingga ia menuruti kemauan Sarah istrinya untuk mengambil Hagar untuk menjadi istrinya, dan akhirnya melahirkan Ismail, dan itu menjadi masalah sampai sekarang, ya. Dan yang ketiga, Abraham pernah mencoba 2 kali memberikan Sarah istrinya kepada orang lain, yaitu pertama kepada Firaun Raja Mesir. Itu ada di dalam kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 19. Dan kepada Abimelekh Raja Gerar, itu terdapat dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Dan yang keempat, dalam proses penantian janji Tuhan itu, Abraham mentertawakan janji Tuhan. Itu terdapat dalam Kejadian 17 ayat 17.
Jadi sebetulnya Abraham tidak serta-merta memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Imannya belum sempurna. Namun syukur kepada Tuhan, keselamatan tidak memerlukan iman yang sempurna. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memiliki iman yang sempurna jika tidak dianugerahi iman oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena anugerahnya saja, melalui perantaraan Yesus Kristus, dengan menggunakan iman dan bukan prestasi agamawi kita. Nah, banyak orang Kristen, saudara, menganggap bahwa dengan banyaknya kegiatan sosial, dengan banyaknya kerajinannya beribadah dan tidak melanggar perintah-perintah Tuhan, apalagi dengan banyaknya melayani Tuhan, dengan mengorbankan uang, waktu, tenaga, pikiran, berarti dia sudah mendapat jaminan keselamatan. Sama sekali itu bukan jaminan, saudara. Ya. Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melainkan karena percaya kepada Tuhan. Abraham tidak melakukan apapun yang membuat ia layak menerima janji Tuhan untuk mendapat keturunan sebanyak bintang di langit. Namun Abraham menerima penggenapan janji. Yang pertama, karena apa? Karena imannya. Dan yang kedua, sebelum ia disunat, jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, sunat bukan menjadi syarat ketaatannya, melainkan sebagai tanda bahwa ia beriman kepada Tuhan. Itu terdapat dalam Roma 4 ayat 11. Nah, contoh Abraham ini menjadi dasar untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, ya, bahwa imanlah yang menjadi dasar seseorang diperkenan Tuhan. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapak semua bangsa. Bapak banyak bangsa, katanya, ya. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Bukan bapak bangsa Israel saja, bukan, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di dalam Kristus, karena kita sekarang adalah orang-orang benar karena kasih karunia Tuhan yang kita terima lewat iman kita. Maka seharusnya kita membuktikan iman kita melalui ketaatan kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma 4 ayat 4 dan 5 akan saya bacakan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seandainya Abraham memperoleh upah sebagai jasanya karena kesempurnaan dan ketaatannya, maka itu bukan anugerah Tuhan, saudara. Dan Abraham boleh menuntut upahnya dengan penuh keyakinan karena sudah berjasa. Tuhan ingin memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma, supaya hanya Tuhan saja yang mendapat kemuliaan, bukan Abraham, bukan manusia. Jika ada orang yang tidak bekerja dan tidak mempunyai jasa apapun, tapi berserah diri sepenuhnya kepada kasih karunia yang Tuhan yang cuma-cuma di dalam Kristus, orang seperti itulah, saudara, yang imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Karena Dialah yang membenarkan orang-orang durhaka. Tadi dikatakannya di dalam ayat yang kelima, karena Tuhanlah yang membenarkan orang-orang durhaka. Tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan dirinya sendiri, kecuali karena kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam Roma 4 ayat 6-8 kita akan baca kembali ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini ayat sangat luar biasa sekali, saudara, ya. Rasul Paulus menggambarkan bahwa pembenaran ini melalui satu nas dalam kitab Mazmur, di mana Daud berbicara tentang penghapusan dosa, yaitu bagian utama dari pembenaran yang membuat orang berbahagia dan diberkati, ya. Daud memang pantas dihukum mati karena ia telah melanggar hukum Taurat, yaitu yang pertama, dia melanggar hukum mengingini istri orang lain. Yang kedua, dia berzina dengan Batseba.
Dan yang ketiga, dia membunuh Uria dengan tangan orang lain. Sedangkan melanggar satu saja hukum Taurat, berarti dia sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Dan Daud di sini sudah melanggar 3 hukum Taurat sekaligus. Dapat dibayangkan apa yang akan diterima oleh Daud jikalau dia dihakimi dengan hukum Taurat, saudara. Daud menyebut berbahagia bukan orang yang tidak punya dosa yang pantas membuatnya dihukum mati, melainkan manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya, yang dibenarkan oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatannya. Oleh sebab itu dia berkata berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, dia sudah dihukum oleh Tuhan, hukum mati, saudara. Ya? Berbahagialah orang-orang yang mendapat pengampunan dari Tuhan. Berarti Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa Daud. Kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Ya? Menurut pandangan duniawi, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki harta yang bersih, bebas dari hutang kepada siapapun. Itu bahagia, ya. Tetapi nas ini berkata, berbahagialah orang-orang yang hutangnya kepada Tuhan dihapuskan. Ya. Luar biasa, saudara. Orang yang berbahagia adalah orang yang dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Ya. Dan di dalam Roma 4 ayat 1-25 ada disebutkan 4 kali iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu terdapat di dalam ayat ketiga, ayat 5, ayat 9, dan ayat 22. Rasul Paulus menegaskan bahwa imanlah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Tanpa iman yang benar kepada Kristus, maka sia-sialah kepercayaan kita. Demikian juga dengan kita. Lewat jatuh bangun iman kita, maka suatu saat nanti kita pasti memiliki iman yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Proses ini harus kita lewati tahap demi tahap, saudara. Seperti Abraham. Ya. Sehingga ia layak disebut Bapa orang percaya. Abraham yang tidak sempurna disempurnakan oleh Kristus. Demikian juga kita. Mungkin kita tidak sempurna, ya, atau memang kita tidak sempurna. Kita bisa disempurnakan oleh karena Kristus, saudara. Nah, jika kita membaca dalam Kitab Kejadian 15 ayat 6, di situ dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ayat ini, saudara, Kejadian 15 ayat 6, sudah ada sebelum Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Artinya apa, saudara? Artinya pembenaran oleh sebab iman tidak tergantung dengan kegagalan kita, kejatuhan kita, keberdosaan kita. Artinya, pembenaran oleh sebab iman sudah terjadi jauh sebelum diturunkannya hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa. Lalu sekarang apa gunanya hukum Taurat? Hukum Taurat fungsinya adalah agar manusia mengenal dosa dan pelanggaran. Hukum Taurat ini adalah pengantar bangsa Israel sampai kepada perjanjian baru, pada kedatangan Yesus ke dunia. Ya. Nah, sebetulnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kesinambungan, ya, tidak terputus. Sekalipun dalam perjanjian lama terkesan keselamatan itu karena usaha manusia, dan dalam perjanjian baru keselamatan itu karena kasih karunia atau anugerah Tuhan. Akan tetapi sesungguhnya kasih karunia itu sudah ada sejak dari zaman Yahweh, ya. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berubah dari awal dunia dijadikan sampai akhirnya nanti. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berubah, saudara. Ya. Nah, kalau kita membaca, saudara, dalam Roma 4, kita loncat, ya, Roma 4 ayat 23-25, di sini dikatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia.
yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, iman diperhitungkan sebagai kebenaran tidak hanya ditulis untuk Abraham, ya, tetapi untuk kita juga semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya Kristus telah mati dan bagi pelanggaran-pelanggaran kita, dan dia dibangkitkan, ya, dia tidak saja mati tapi dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Maka Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran karena dia yang membenarkan kita, saudara. Untuk memahami kasih karunia Tuhan dibutuhkan pemahaman tentang keberdosaan kita. Jika kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan karya penebusan Kristus dan kasih karunia-Nya, maka kita akan sulit untuk memahami anugerah Tuhan. Ingat saudara, seorang pemuda kaya, karena dia tidak memahami keberdosaannya, maka dia berkata bahwa dia tidak melakukan yang salah, sehingga dia sulit untuk menerima kasih karunia Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dulu saya tuh berpikir dengan menjadi anak pendeta, otomatis saya sudah mendapat anugerah keselamatan, ya. Apalagi ditambah dengan prestasi agamawi, semua bisa saya lakukan, seperti pelayanan-pelayanan di komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, main musik, menjadi song leader, bahkan khotbah, dan lain-lain, saudara. Dengan banyaknya kegiatan di gereja, dan saya tidak pernah absen ke gereja satu kali pun kecuali sakit, saya berpikir saya sudah berbuat sesuatu yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak terkesan dengan setumpuk prestasi yang saya lakukan jika saya melakukannya tanpa iman yang benar kepada Tuhan. Ternyata yang diperhitungkan oleh Tuhan hanyalah iman kepada Tuhan saja. Berpuluh-puluh tahun saya hanya melakukan kegiatan pelayanan, dan hanya untuk supaya saya bisa dipuji oleh orang tua saya dan komunitas gereja saya, bukan untuk melayani Tuhan demi kemuliaannya. Dan ini adalah kebencian Tuhan, saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen yang melakukan kegiatan pelayanan, bukan melayani Tuhan, melakukan kegiatan, ya. Karena tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri sendiri, untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Ini adalah kebencian Tuhan, saudara. Kemudian Tuhan memproses saya selama 13 tahun. Dalam proses yang amat berat dan amat menyakitkan ini, saya betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Sampai akhirnya saya betul-betul memahami bahwa apapun yang saya lakukan harus didasari atas iman kepada Tuhan yang benar. Sehingga saya benar-benar memahami kasih karunia Tuhan pada akhirnya. Jika saya boleh dan bisa mendapat kesempatan, mendapat kehormatan untuk melayani Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan saja, saudara. Bukan karena saya ini layak ataupun mampu. Tidak, saudara. Semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan saja. Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam kehidupan saya, saudara, selain beriman kepada Tuhan dengan benar. Tanpa iman, apapun yang kita kerjakan tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Betapa ruginya, saudara, ketika kita dengan setia melayani Tuhan, tetapi dengan pemikiran, pemahaman tentang Tuhan yang salah. Karena kasih karunia Tuhan itu begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, dan begitu tinggi, ya, sehingga tidak terselami oleh pikiran-pikiran kita manusia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau ingatkan, mungkin di antara kita, ya, masih ada orang-orang yang melayani Tuhan hanya untuk pemuasan diri sendiri, hanya untuk dipuji orang, hanya untuk supaya dianggap orang, ya, bahwa saya eksis, saya bisa, saya mampu, saudara. Ketika saudara berpikiran seperti itu, buanglah semua itu, karena itu tidak ada gunanya, saudara. Marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu karena untuk memuliakan Tuhan
dengan iman yang benar kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk kebesaran diri pribadi. Itu tidak benar, saudara. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita semua yang masih memiliki motivasi tidak benar dalam melayani, mari kita bertobat hari ini, saudara. Kiranya kita semua semakin mendalami dan memahami kasih karunia Tuhan dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan saat ini, yang mungkin tersadar saat ini bahwa selama ini saya melayani Tuhan hanya karena saya ingin dianggap oleh orang lain, hanya karena saya ingin dianggap bisa, dianggap pandai, atau karena hanya untuk tampil saja. Mari kita bertobat, saudara. Hari ini kita bertobat. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami, setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar betul bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami manusia ini tidak ada artinya apa-apa sedikit pun ya Tuhan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh melayani Engkau, kami boleh menjadi umat kesayangan-Mu, kami boleh dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi umat pilihan-Mu. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, dan ajarkan kepada setiap kami untuk memahami pemikiran yang benar tentang kasih karunia Allah, sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan, tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau sepanjang hidup kami tidak memiliki pemahaman yang benar dalam kami mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami menganggap bahwa kami orang yang paling berjasa karena telah melakukan banyak hal untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, semua jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu saja. Bapak yang Maha Kasih, biarlah Tuhan iman kami, iman yang benar kepada Engkau, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada hal-hal yang sementara, bukan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bapak yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyempurnakan setiap kami. Jikalau Engkau juga sudah menyempurnakan Abraham menjadi bapak orang percaya, maka Engkau pun akan menyempurnakan iman kami untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang dapat memberikan teladan kehidupan buat anak cucu kami, buat orang di sekitar kami, buat teman-teman di tempat pekerjaan, teman-teman di komunitas kami, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku Amin. Demikianlah ibadah kita pada
hari ini biarlah pujian terlebih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan benar-benar menjadi berkat bagi setiap kita. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita untuk benar-benar firman Tuhan termeterai di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tiap hari Jumat komsel online ya untuk jemaat kita pukul 19 sampai 21. Dan pada hari Minggu jemaat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti tayangan ibadah online. Tetapi pada bulan Maret nanti kita akan memulai ibadah on-site juga, hanya bertempat di Jalan Mangga pada pukul 3.30, jadi setengah 4 sore kita akan mulai lagi dengan ibadah on-site ya. Jadi diharapkan bagi yang muda-muda, mungkin para lansia mungkin masih boleh harus tetap di rumah dan anak-anak, tetapi bagi yang usia produktif yang masih muda boleh beribadah, kecuali yang mungkin kurang sehat atau sakit ya. Tapi bagi kita akan memulaikan ibadah di Jalan Mangga ya. Diharapkan jemaat yang bisa untuk menghadiri. Dan doa syafaat harus kita tetap naikkan ya. Setiap kali saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Dan bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan limpah. Salam sehat, kami tetap ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan konsumsi makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.